Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore hari ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara dengan tema Stop Kekerasan Terhadap Perempuan. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Ibu Nurbaiti. Beliau adalah sekretaris atau PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber kedua ada aktivis perempuan yaitu Ibu Wilia Wardayanti. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio ini, di luar hujan deras ini jadi. Terima kasih sudah datang ke TVRI dan nanti kita akan berbincang banyak mengenai kekerasan terhadap perempuan. Saya ke Bu Nurbaiti terlebih dahulu. Bu Nurbaiti, Indonesia berita secara nasional sangat hangat terkait dengan pemberitaan salah satu petinggi negara lah, pejabat negara, suatu lembaga negara yang kemudian dipecat oleh DKPP yang disangkakan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini hanya fenomena gunung es ya, kira-kira begitu. Iya. Artinya sebenarnya juga kalau di tingkat pusat aja seperti itu, kemungkinan juga di daerah-daerah juga hal-hal seperti itu juga banyak terjadi. Nah, kalau melihat kasusnya juga sepertinya ada hubungan atau relasi kekuasaan yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi antara atasan dan bawahan dan lain sebagainya. Bu, kita bicara mengenai kekerasan terhadap perempuannya. Sebenarnya apa Bu definisi kekerasan terhadap perempuan ini? Kenapa kemudian juga harus dilindungi? Apakah memang khusus ini bunyinya perlindungannya ada kekerasan terhadap perempuan? Atau kekerasan seksual sebenarnya? Karena kalau seksual sebenarnya juga pernah terjadi, korbannya juga laki-laki gitu ya. Ada di Jambi ada seorang wanita dewasa yang memaksa beberapa anak-anak yang laki-laki, juga pernah terjadi Bu seperti itu. Jadi gimana Bu kita melihat seperti ini? Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan gitu. Iya. Gimana Bu? Terima kasih Mas. Jadi ini semua kan bermuara dari adanya Undang-Undang HAM itu. Undang-Undang 39 tahun 99. Jadi turunannya banyak. Ada Undang-Undang 32 2002 tentang perlindungan anak, ada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada lagi Undang-Undang 21 2007 tentang pencegahan tidak pidana perdagangan orang. Jadi dari 4 rangkaian undang-undang yang semua bermuara ke Undang-Undang HAM itu, ketika dijalani selama 2 dasawarsa kita menemui kesulitan-kesulitan. Karena di PKDRT ada mengenal 4 kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Jadi ketika membicarakan kekerasan seksual, kita kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti. Kesulitan kita untuk mengimplementasikannya di ranah kebijakan hari-hari. Tapi berangsur-angsur, jadi pemerintah kita juga, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah. Jadi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak itu mengakomodir semua undang-undang yang HAM ini. Bagaimana? Itu di Provinsi Jambi maksudnya? Ada kita Perda. Tahun 2019 kita buat Perda itu. Perda 17 kalau nggak salah. Perda 7 atau 17. Jadi tentang perlindungan perempuan dan anak. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku penguasa di daerah. Jadi dia bisa melindungi perempuan dengan menerbitkan, salah satunya adalah upaya sesuai dengan kewenangan. Jadi pemerintah provinsi jadi mensyaratkan kita buat bentuk UPTD, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Tadinya kan dia hanya sebagian seksi, ada sebagian bidang di salah satu dinas. Tapi dengan ada UPTD kita sungguh-sungguh, ini loh korban kita yang harus kita layani. Setelah korban kita dampingin, kemudian ketika kembali ke masyarakat kita berikan berbagai kegiatan, utamanya misalnya gini, kalau KDRT itu biasanya kalau yang zaman-zaman awal itu perempuan korbannya.
Jadi pelecehan atau kekerasan oleh suami, kekerasan fisik. Nanti ketika seorang perempuan yang tidak punya kemampuan ekonomi, nanti pulang setelah selesai kasusnya dia akan menghadapi permasalahan ekonomi. Nah, kemana gitu diarahkan? Jadi pemerintah bertanggung jawab ini memberikan kepastian jaminan ibu atau anak korbannya itu mandiri secara ekonomi. Nah, ketika sambil berjalan waktu, kekerasan kan beragam. Jadi arah-arah ke akhir-akhir ini 2 dasar rasa terakhir ketika marak internet, kekerasan pun beragam. Bermunculan misalnya kekerasan kekerasan berbasis elektronik. Ya ditipu segala macam atau pelecehan ya. Jadi itu tidak ternaungi lagi oleh undang-undang ini. Adanya undang-undang yang terbaru tadi, tidak pidana kekerasan seksual, maka itu bisa diakomodir. Bisa kita selesaikan lagi. Dan nomor 13 tahun 2022. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual. Yang inilah yang banyak suara korban. Jadi si korban yang merasa dia korban, baik itu laki-laki atau perempuan atau anak, siapapun, dia bisa speak up, berbicara, saya ini korban loh. Apapun modusnya, apapun latar belakangnya, itu bisa diselesaikan dengan undang-undang ini. Hak-haknya bisa dipulihkan. Baik, saya ke Mbak Wilia, nanti saya kembali lagi ke Bu Nurbaiti. Mbak Wilia, tadi sudah disampaikan Bu Nurbaiti bahwa pemerintah pusat maupun daerah juga sudah ada perdanya untuk mengakomodir beberapa kejahatan-kejahatan baru atau unsur-unsur baru yang tidak dapat diakomodir oleh undang-undang sebelumnya, maka membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bukan terhadap perempuan ya, tapi kekerasan seksual. Nah, sebenarnya apa definisinya? Apa yang menjadi ruang lingkup dari tindak pidana kekerasan seksual ini? Seperti apa? Ya, kalau sebagai pendapat saya sih, kalau seksual ya pasti berhubungan dengan gender. Ya, bisa diibaratkan dengan itu, gender gitu kan. Terus banyak sekali, ini contohnya sih di tempat saya sendiri gitu kan. Makanya kenapa akhirnya saya ini sekarang ini menghimpun ibu-ibu nih, rata-rata banyak ibu-ibu. Di tempat saya ini maksudnya tempat apa nih, Mbak? Saya kan mendirikan sebuah yayasan nih, yayasan pendidikan. Tetapi di situ tuh semua kegiatan ada kegiatan sosial, ada kegiatan pendidikan, ada kegiatan keagamaan. Jadi ibu-ibunya tuh semuanya saya rangkul di situ gitu kan. Dan beberapa dari ibu-ibunya memang ada yang jadi korban, dan yang ya sampai ada hal yang paling buruk yang terjadi, dan itu saya ini. Tetapi yang saya temuin saat ini tuh banyak yang kata ibu tadi kan nggak tahu nih setelah itu mereka mau kemana gitu kan. Nah akhirnya makanya dari situ saya membuka UMKM. Jadi ibu-ibu yang mohon maaf kategori sebagai wanita pejuang sendiri gitu kan, untuk menafkahi dirinya maupun anak-anaknya, mereka punya usaha gitu. Dan itu yang saya lakukan saat ini, saya bina untuk mereka tetap berusaha, untuk tetap berjuang gitu kan. Nah yang saya temuin di tempat saya ini memang bukan di kekerasan seksualnya Pak, tetapi tuh lebih kecenderung ke psikis yang terjadi dalam rumah tangga gitu. Contohnya yang bagaimana? Psikis itu mungkin beliau... Banyak atau hanya 1, 2 atau gimana? Banyak yang saya temuin begitu. Gitu. Ada berapa? 10, 20? Sekitar 15 orang ada. 15 orang? Yang saya temuin. Oke, rata-rata psikis? Yang banyaknya di psikis gitu kan. Seperti apa? Psikis tuh gini, di dalam rumah itu tuh maaf, suaminya nggak kerja. Mohon maaf lagi, suaminya main judi. Nah, biasanya gitu tuh, udah mabuk, main judi, nggak kerja. Nggak kerja. Jadi kan otomatis yang sering banyak ke sayanya tuh, apa yang harus saya lakukan? Terus selalunya gini, aku kalau mau ngambil langkah, maaf, cerai, itu bagaimana? Gitu. Anak-anak gimana lagi? Anak-anak gimana misalnya, lagi gitu kan? Nah, saya nggak tahu, saya nggak bisa usaha, soalnya saya baru tamat SMP, saya cuma nggak ada ijazah gitu kan. Nah, itu yang selalu saya rangkulkan untuk ayo kita usaha. Jadi saya pacu mereka untuk buat UMKM gitu. Mereka kerja. Terus juga ada anak-anak juga yang di bawah umur yang seharusnya dengan dunia mereka sekolah gitu kan, tapi nggak tahu karena keadaan, karena apa gitu kan, akhirnya mereka kerja gitu. Nah makanya saya gabungkan mereka yang anak-anak yang putus sekolah, khususnya perempuan, itu saya gabungkan untuk ikut paket. Nah sekarang ini belajar paket gitu, itu sih.
Oke, Bu Nurbaiti, tadi kalau ngelihat kasusnya, kita bicara kekerasan seksual ini, jenisnya apa saja, Bu? Apakah kemudian misalnya, memang mungkin karena COVID atau apa kemarin ya, kemudian suaminya belum bekerja, mungkin pernah bekerja terus tidak bekerja, kemudian tambah stres, terus sekarang ada judi online atau segala macam. Nah, apakah itu kan permasalahan rumah tangga, Bu ya? Apakah kemudian itu juga bisa disebut kekerasan seksual? Apakah si baik laki-laki maupun perempuannya kemudian melontarkan kata-kata tertentu, bisa jadi perempuannya karena tadi jengkel, kemudian suaminya yang dimaki-maki kan bisa jadi. Artinya kekerasan seksual ini definisinya bagaimana, Bu Nurbaiti? Jadi yang kita pahami ya Pak ya, jadi kekerasan seksual adalah bagaimana relasi hubungan itu. Jadi kalau suami dengan istri biasanya relasi hubungan antara suami dan istri. Seharusnya suami itu kan mengayomi, memberikan perlindungan pada si istri. Tapi ketika dia melakukan satu bentuk seperti kata Mbak tadi itu kekerasan psikis, itu mempengaruhi mentalnya, nggak berani speak up juga nggak berani, kan jadinya itu tidak bagus dalam relasi hubungan keluarga. Maksudnya Bu, apakah harus ada ancaman di situ? Misalnya kalau suaminya tidak bekerja, main judi, sekali lagi itu permasalahan rumah tangga. Belum ada kekerasannya terhadap si perempuannya, apakah harus ada ancaman atau apa tindakan-tindakan yang membuat? Tapi masuk kategori penelantaran. Penelantaran? Iya, tidak masuk undang-undang PKDRT. Oke. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. PKDRT-nya masuk. Dia menelantarkan, tidak ada tanggung jawab dia untuk memberikan nafkah pada istrinya dan anak-anaknya. Bisa diadukan juga. Bisa kita masuk ke lapor ke polisi, lapor ke unit kita punya pemerintah daerah itu punya UPTD PPA, silakan lapor. Mbak, biasanya apa yang menyebabkan kemudian si perempuan itu kemudian tidak melaporkan kalau ada tindakan kekerasan seksual, baik itu fisik maupun psikologis gitu ya? Apa karena bahasanya klise masih cinta, atau karena faktor tadi tidak, kemudian kalau kami berpisah terus mau kemana, anak-anak juga seperti apa, sehingga ya udahlah sementara saya bertahan dulu lah gitu, sampai sekuatnya gitu ya Bu ya. Sekuatnya, habis itu ya sudah kalau tidak kuat lagi. Apakah begitu ceritanya? Rata-rata yang saya temuin itu karena malu. Justru malu? Justru malu. Malu kalau? Kalau terungkap ke publik. Kalau misalnya ini diketahui banyak orang. Kenapa? Karena dia menjaga anak-anak. Kadang-kadang tuh ketika udah semuanya terbuka, otomatis anak-anak yang jadi korban kan. Kok kenapa? Mama kok ribut ya? Nah gitu, seperti itu biasanya yang terjadi. Makanya malu. Nah makanya dari situ ketika mereka malu, saya langsung tarik. Terus ya saya juga nggak tahu bagaimana secara pastinya yang terjadi di rumah, tetapi secara sekilas saya cuma bisa menguatkan. Selama masih kuat, pertahankan. Dan itulah tadi, dengan pertahanan apa? Kita menjaga diri kita sendiri dengan cara, ayo kita usaha, kita kerja. Perempuan nggak boleh lemah. Perempuan jangan takut gitu. Jangan takut karena suami kita nggak kasih makan, nggak kasih apa, kita jadi nggak makan. Itu yang saya ajarkan gitu. Itu yang selalu saya gema-gemakan. Ayo kita usaha. Sekarang apalagi UMKM kan lagi marak-maraknya, lagi naik-naiknya gitu, banyak kan. Banyak bantuan, banyak apa. Makanya saya selalu ketika dapat info langsung saya share sama ibu-ibu, sama teman-teman perempuan saya gitu kan. Jadi kalau ada info-info langsung saya share. Ayo kita sama-sama gerak sama-sama. Nah gitu. Setelah tadi dapat dirangkul, kemudian dapat pencerahan lah kira-kira gitu. Apa respon perempuan-perempuan ibu-ibu tadi? Tapi nanti menjawabnya kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Jadi Jambi Bicara, pemirsa, kita masuk ke segmen yang kedua. Kita lanjutkan dengan Mbak Widiayanti, aktivis perempuan. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi, kekerasan terhadap rumah tangga, perempuan yang ada di rumah tangga. Kemudian Mbak Widya punya yayasan gitu ya, dan merangkul mereka untuk bertahan, survive dengan
menawarkan kegiatan-kegiatan untuk mandiri, bisnis dan UMKM. Nah, setelah ditawarkan tadi, adakah yang berhasil gitu mau dan berhasil, dan apakah itu menjadi solusi kemudian tidak terjadi lagi kekerasan seksual di rumah tangganya atau gimana? Yang saya jumpai saat ini ketika mereka sudah berjuang, sudah anggaplah jualan gitu kan, mereka sedikitnya lepas bebannya gitu. Ketika mereka jualan, anak-anak udah bisa makan dari jualannya gitu kan, dan ibu-ibunya happy gitu kan. Ketika saya lihat kalau sore-sore mereka jualan, terus kalau pagi mereka taruh-taruh di tempat-tempat warung penitipan, itu mereka tuh saya lihat tuh udah seneng gitu kan. Alhamdulillah Bunda. Nah kadang-kadang juga ketika saya ada kegiatan, saya nggak cari orang lain, saya cari ibu-ibu yang memang punya usaha. Jadi saya beli dagangannya, jadi semua anak-anak tuh nanti makan di situ gitu, apa-apa makan di situ gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk mereka bahagia gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini terbukti lah yang sekarang dijalani gitu. Oke, Bu Nurbaiti, tadi yang kita bicarakan selalu bahwa korbannya perempuan gitu. Apakah ada Bu sebenarnya korbannya laki-laki? Dan kalau ada, kasusnya yang seperti apa biasanya? Kekerasan terhadap seksual. Iya. Jadi laki-laki ada. Jadi ketika masih dalam bentuk, sebelum ada UPTD itu masih dalam bentuk ini layanannya P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita launching itu 2009. Sekitar 5 tahun setelah launching kita dapat 1 korban laki-laki. Anak Bu ya pasti? Bapak. Oh Bapak, gimana kasusnya? Itu balik lagi psikis. Oh, psikis. Jadi perempuan ini ketika laki-lakinya masih kuat pencari nafkah utama, dia ada wibawa. Tapi pada kondisi tertentu dia sakit, itu kasus pertama itu. Sakit dan sumber pendapatannya tidak ada, stop sama sekali. Si istrilah pencari nafkah. Mungkin ketika relasinya dari awal itu mungkin agak timpang, istrinya kayak balas dendam gitu. Dia lakukan penelantaran suaminya, tidak diurus. Bahkan makannya, posisi sakitnya pun tidak ada. Anak-anaknya juga tidak peduli. Dia melapor, mau kemana kami. Makin kesini ada aja Pak, macam-macam beragam. Penelantaran, psikis, fisik ada juga. Tapi kondisinya mungkin ketika si laki-laki tidak berdaya. Baik, Bu, ada yang menarik juga, yang kekerasan agak sedikit bukan seksual ini Bu ya, tapi mungkin karena ini perlindungan anak tadi ya. Dulu kita, zaman saya mungkin, Ibu juga Mbak juga, itu biasa gitu, ditempeleng guru, dipukul tangannya, atau apa ketahuan. Mungkin ya biasa ya anak-anak nakal gitu kan, lompat pagar, ada yang apa gitu. Nah sekarang kan hal seperti itu sudah masuk pidana ini Bu. Nah jadi memang berubah zaman Bu ya, dan memang tidak boleh melakukan itu lagi. Secara hukuman itu tidak boleh memang. Yang kita kenal adalah dengan adanya pakai mistar gitu. Ya nggak boleh, fisik nggak boleh. Bahkan penghinaan. Ya, mengatakan anak ini bodoh, nggak boleh. Nanti secara psikisnya nanti kena dia. Iya kena. Jadi nggak pede anaknya ke depan gitu ya. Jadi tapi di undang-undang, jadi orang menyalahkan ini gara-gara zaman sekarang nih anak-anaknya nggak patuh. Padahal di undang-undang perlindungan anak itu ada selain hak anak, ada kewajiban anak. Salah satunya dia harus patuh kepada orang tua dan guru. Sepanjang yang dia patuhi aturan yang benar. Jadi itu mungkin yang belum tersosialisasi dengan baik. Jadi anak-anak mentang-mentang saya anak-anak loh, saya ada kebal hukum, kesana kebal hukum. Padahal amanat dari undang-undang, anak itu harus patuh pada orang tua. Seberapa patuhnya ya, patuh kewajaran kita pada masa ini. Patuh apa perintah orang tua, mengarahkan ke yang baik. Wajib patuh. Cuman itu tidak ter-up dengan baik. Ya, jadi yang banyaknya ini gara-gara zaman sekarang lah anaknya pada kurang ajar. Pemerintah terlalu memanjakan anak, padahal niat kita adalah bagaimana anak itu tumbuh besar nanti tidak ada beban-beban psikologis masa lalu karena sering dibully ibu gurunya, dibully oleh temannya. Kita buat lingkungan pendidikan yang sehat dan dinamis. Walaupun dalam pelaksanaannya ada yang ada beberapa kasus lah yang
mungkin ketidakpahaman dari si gurunya, melakukan kekerasan baik verbal, non verbal atau fisik dan sebagainya. Oke, baik Bu. Bu, kembali lagi ke kekerasan terhadap perempuan. Mengacu kepada kejadian di suatu lembaga negara yang kita sebutkan tadi, seperti yang itu kan ada relasi hubungan kekuasaan Bu ya, antara inferior dan superior dan inferior gitu. Tapi ada yang melihat bahwa ini suka sama suka gitu. Artinya mungkin bahasanya perselingkuhan gitu ya. Tapi juga ada yang lihat ini sebuah kekerasan seksual. Nah, gimana Bu? Irisannya di mana sehingga oh ini suka sama suka, oh ini kekerasan seksual. Artinya memang ada sesuatu pemaksaan dan ada yang tidak pemaksaan, atau dia memang terpaksa karena ini bosnya, kira-kira begitu. Atau gimana ngelihatnya memang si perempuan juga suka sama suka gitu. Nah, gimana Bu ini posisinya Bu? Saya komentari sedikit ya. Jadi tidak selaku selaku ahli. Tapi kita melihat dari ini kan banyak dimensinya. Jadi dimensi berapa kali peristiwa itu ada hal yang masuk kategori kekerasan seksual antara subordinat antara yang si atasan dengan bawahan. Tapi ada hal yang lain kita tidak lihat dari sisinya. Mungkin dari sisi itu bisa masuk kategori suka sama suka. Jadi dari beberapa fase-fase ini sampai si perempuan speak up, saya menghadapi kekerasan seksual, baik kekerasan secara fisik atau non fisiknya kita tidak tahu, nanti mungkin pihak penyidik lah, kita tidak menggiring opini situ, tapi saya melihat itu adalah dari banyak dimensinya. Itu tidak terjadi satu hari tapi berlangsung. Mungkin pada tahapan ini ada rekaman elektroniknya, bisa menjadi kekerasan berbasis elektronik, mengancam, kita nggak tahu kan. Jadi mungkin pembuktian mungkin awalnya sama suka, kemudian sadar, kemudian tidak mau lagi, tapi ada tekanan atau paksaan, bisa jadi gitu Bu ya? Saya tidak berambisi, tidak beropini seperti itu, tapi kita lihat kasusnya yang panjang ini, jadi dari rentang waktu ini mungkin pada periode awal kita tidak tahu seperti apa, jadi tidak menjudge, saya tidak menjudge, mungkin awalnya bisa juga jadi suka sama suka, bisa jadi tekanan, ada ibu pakai ibu kan kita nih bos kita loh, kita layani. Tapi sepanjang jauhnya melayani seperti apa? Seperti itu gimana Bu? Cara menolaknya atau gimana? Misalnya ya bisa bosnya laki-laki, bisa perempuan ya, sama aja ya, kira-kira begitu. Kalau ada unsur-unsur, yuk temenin makan malam, kan bisa gitu Bu ya. Tapi bukan dalam konteks kerja kantor nih, tapi ada undangan untuk makan malam dan lain sebagainya. Balik ke pribadi lah. Jadi karena kami, saya mewakili perempuan, kami ini memang sejatinya atau dari awal nenek-nenek moyang itu kami adalah makhluk domestik. Sekitar rumah saja, dapur, sumur, kasur. Tapi dengan ada emansipasi, keterbukaan, kami bisa masuk ke ranah publik. Kami menghadapi tekanan yang publik juga begitu Pak. Jadi bagaimana kami harus bersikap juga itu balik lagi ke kaminya. Kami mau profesional seperti ini, cuma resikonya seperti ini. Itu kan pilihan pada perempuan dewasa. Anda pilih mau ikut, ya silakan, ini resikonya. Kita sudah prediksi resikonya. Anda menolak, itu resikonya. Balik ke personal masing-masing. Sepanjang aturan, kalau aturan ya bebas, setelah jam kerja kita nggak ada hubungan lagi dengan atasan. Tapi kalau Anda mau kategori ingin servis lebih, ya itu urusan Anda. Pribadi Anda yang tanggung. Resikonya akan begini-begini, Anda bisa prediksi karena kita orang dewasa. Yang penting kita tahu inilah konsekuensinya. Berarti memang sama-sama Bu ya, ada batasannya. Ada batasan. Setiap kerja kan ada batasan. Mau bosnya maupun anak buahnya ada batasannya. Jam kantor kan sampai jam 4. Tapi nanti setelah itu mungkin dalam konteks masih ada kerja kantornya, ya nggak apa-apa, kita ikuti. Mbak Wilia, gimana tanggapannya? Ada relasi ini, hubungan. Biasanya memang seperti itu ya, karena memang lebih lebih mudah jatuhnya ya. Mungkin ngerasa ini pimpinan, ini anak buah, yang satu ngerasa punya kuasa, yang satu ngerasa tidak enak, harus kemudian melayani. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang sudah terlalu melenceng, melebar sehingga sudah tidak bisa dikategorikan ini sebagai pekerjaan kantor. Gimana menurut Mbak? Ya sebenarnya itu tadi, bebannya perempuan itu besar ya Bu. Gitu ya? Ya, karena
tidak hanya di rumah, ketika kita di rumah, tetapi juga di luar gitu kan. Dan kita juga nggak tahu bagaimana apa yang mau kita sikapi ketika kita dihadapi dengan masa yang seperti itu gitu kan. Kadang-kadang kita mikirnya gini, baik atau enggak ya, buruk atau enggak. Karena gitu, sifat perempuan ini kan memang lemah lembut ya Bu, perasa gitu kan. Jadi kita tuh merasa kayak ini nih harus kuat dulu di sininya memang gitu kan. Kadang-kadang kita tuh ditipu juga kita nggak tahu gitu. Ditipu aja perempuan tuh nggak tahu gitu. Padahal itu niatnya udah nipu kita gitu. Tapi itu tadi kadang perasaan perempuan itu sensitif dan ibah ya Bu. Gampang ibah dengan orang gitu kan. Jadi kadang-kadang terbujuk dengan rayuan, terbujuk dengan itu karena keibahan hati tadi gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata di dalam keibahan itu mereka sudah merancang sesuatu, orang itu sudah merancang sesuatu yang buruk untuk kita gitu. Gitu sih. Oke. Bu Nurbaiti, kalau kasus-kasus yang seperti tadi atasan dengan bawahan di Jambi ada Bu? Laporan, aduan atau apa istilahnya? Atau belum ada ya. Kalau yang atau tidak mau bicara? Belum kayaknya. Belum ada. Belum, karena perempuannya belum berani berbicara. Belum berani menyuarakan haknya. Karena ada konsekuensi, Mas. Nanti belum lagi stigma dari masyarakat. Malah justru itulah itu kau, gara-gara kau itu pelakor atau apa gitu. Betul. Karena siap juga perempuan atau laki-laki korban tindak pidana kekerasan seksual ini untuk berbicara. Karena bakal kasusnya akan diangkat kan. Media akan tahu, orang akan tahu, siap nggak dia menerima. Siap nggak keluarga besarnya. Karena kita kan di daerah Jambi ini kan keluarga besar sangat pengaruh sekali. Tekanan-tekanan sosial kita itu sudahlah kecil baik ini. Jadi kecil balak sudahlah banyak mudaratnya itu ya. Betul, tapi dengan ada undang-undang ini pemerintah membuka ruang, silakan kalau mau ngomong silakan. Anda bicara berarti silakan kalau mau ngomong. Berarti kalau dia tidak mau ini sifatnya delik aduan dong. Nanti masyarakat boleh ngadu. Kalau kekerasan lain ya, bukan yang kayak tadi relasi hubungan atasan bawahan. Misalnya kekerasan seksual lainnya yang fisik. Dan dia nggak ngadu. Oh, tetangganya bisa ngadu. Ngadu boleh. Ngadu ke polisi, ngadu kalau di kementerian itu ada 129. Atau kalau kami di UPTD PPA itu kita punya Silayang Pak. Jadi aplikasi mobile bisa di Play Store itu Silayang Mobile itu punya Pemprov. Silakan ngadu aja pakai HP ini. Kita bisa dari rumah, dari mana silakan ngadu. Walaupun terkait kayak kasus tadi, tindak pidana kekerasan seksual yang si korban nggak mau ngadu. Anak-anaknya takut, tapi tetangga dengar. Tiap hari terjadi bentrok, tiap hari kekerasan. Ya boleh ngadu. Oke. Baik, Bu Nurbaiti, kan saya baca juga ada kekerasan fisik dan non-fisik. Apa Bu bedanya? Tapi nanti Bu, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap di Jambi Bicara. Kita kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Kita masuk ke segmen yang ketiga, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali ke Bu Nurbaiti, PLH Kadis DP3 AP2 Provinsi Jambi. Bu, kekerasan itu ada banyak macamnya, ada fisik, non-fisik, ada kekerasan online, ada pemerasan, kemudian ada eksploitasi kira-kira. Nah, kita bicara dulu yang fisik dan non-fisik nih Bu. Contohnya seperti apa? Dan kalau di Jambi sendiri yang banyak kejadian yang mana? Ya, jadi kalau yang fisik pengetahuan kami adalah kekerasan yang langsung ke korban. Itu bisa pukul. Kalau kekerasan seksual tadi ya. Kalau kekerasan seksual ada yang menyentuh terkait dengan alat-alat seksualnya. Itu fisik. Kalau non-fisik, bagaimana perkataan, verbal, pandangan yang melihat objek gitu, fisik seksual yang dijadikan objek untuk dilecehkan. Dilecehkan tidak hanya dalam bentuk tangan ya, sentuhan fisik, tapi dalam perkataan itu yang non fisik itu. Bersiul gitu. Bersiul dan dia keberatan itu ya, merasa karena dia perempuan jalan sendiri Pak, orang rame kan. Yang penting dia speak up aja. Saya dilecehkan, saya nggak nyaman.
Misalnya nih Bu, contoh Bu ya, ada perempuan, kemudian ada cowok-cowok nongkrong, sering zaman saya SMA juga begitu, gitu perasaan paling cantik kan. Iya. Terus kita bersih. Padahal nggak cantik juga gitu. Ada siulan, kemudian ada godaan-godaan, terus dia nggak terima, dia lapor polisi, ketangkap dong Bu. Non fisik kan kenanya. Iya. Fisik. Ketangkap juga nih Bu. Diproses. Ya nanti diproses juga. Wah bahaya juga nih. Karena Kak, saya perempuan pernah ngalami itu, rasa jalannya di atas awang-awang loh. Karena jalannya dari sini cuma 5 meter, kami rasa jalan di atas awan. Bisa jatuh bikin malu. Noleh ke belakang lebih malu lagi. Perasaan nggak cantik-cantik amat kok digituin gitu. Itu kan pelecehan itu. Dan sebaliknya, kalau ada perempuan banyak lagi nongkrong, ada cowok yang lewat kemudian digodain, masuk juga. Masuk non fisik itu. Iya, karena perempuan kalau kita dengar konteks undang-undangnya seperti itu kan. Jadi kita masuk undang-undang, kita melindungi diri kita lah. Melindungi siapa, baik laki-laki perempuan, hal-hal yang dianggap tadinya wajar, lama-lama kan tidak wajar lagi. Lagi ngapain sih nongkrong-nongkrong gitu godain orang lewat? Mendingan lakukan kegiatan produktif kan, ya Mbak ya. Jadi yang orang merasa begitu kan akhirnya nggak mau lagi, situ banyak anak nongkrong lah, saya nggak pede ke sana lagi. Lama-lama jiwanya, mentalnya kena kan? Betul. Ya itu yang non fisik. Oke. Kemudian ada kekerasan online, apalagi nih Bu? Kekerasan berbasis elektronik. Dihujat, kan sekarang netizen di WA juga begitu. Tapi kalau itu balik ke IT lagi ya. Balik ke IT. Tapi kalau berbasis yang berbasis seksual tadi, misalnya karena saya perempuan, ada yang WA dengan perkataan tidak menyenangkan, mengirim gambar yang porno, kemudian dalam bentuk narasi yang arahnya ke sana juga, ke pelecehan seksual tadi, itu masuk kategori itu. Bahkan mengirimkan video dari si korban itu bisa masuk dari sisi itu. Dia menyebarkan kan, walaupun IT-nya kena, di kekerasan seksual kena lagi, atau mengancam akan menyebarkan ini kalau kau tidak bertahan dengan saya. Kan modusnya macam-macam, makin hari makin macam. Ada yang scam segala macam, disuruh apa kita di internet, nanti diancam dengan ini saya sebarkan. Saya sebarkan, nanti kalau Anda tidak mentransfer uang ke saya, video porno Anda misalnya dia pernah melakukan itu, itu satu bentuk kekerasan seksual tadi, yang berbasis elektronik. Plus pemerasan tadi Bu ya? Pemerasan masuk lagi, pemerasan ya kan, yang pidana umumnya kan. Kalau banyak dan segala macam bisa disisirkan kejahatan itu. Nah terakhir eksploitasi. Eksploitasi ini berarti memperdagangkan gitu Bu ya? Atau gimana? Eksploitasi seksual, misalnya anak-anak yang atau rame-rame kalau trafficking, kita ada konteksnya trafficking kan, bagaimana memindahkan atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain tanpa sepengetahuan dia. Misalnya di kontraknya saya nanti akan kerja di hotel sebagai resepsionis, tapi ketika dikirim ke suatu daerah dia dipekerjakan di dunia hiburan. Ya, itu kan kita kategorikan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dia nggak sadar ketika dia tanda tangan dengan realisasi sebenarnya kerja seperti apa. Itu tindak pidana perdagangan orang. Banyak lagi, tidak hanya di dunia hiburan, jadi yang lain gitu ya. Tapi langsung dijadikan misalnya pelayan seksual. Ya itu yang masuk kategori eksploitasi seksual itu. Baik, saya ke Mbak Willy. Mbak Willy, apa tanggapannya terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan seksual fisik maupun non fisik? Kalau kita melihat kan, jadi kadang yang disalahkan, kadang-kadang yang disalahkan perempuannya. Salah sendiri kamu pakai pakaian seperti itu, jadi digodain. Betul. Kan gitu. Tapi pakai pakaian apapun, itu kan haknya si perempuan juga. Tapi kalau di Indonesia kan juga ada kepantasan dan kepatutan ya, kira-kira begitu. Nah jadi mana nih yang harus dijaga nih? Yang laki-lakinya jaga matanya, yang perempuan juga jaga pakaiannya, atau gimana nih? Nah itu tadi memang kan sebenarnya kita punya hak dan kewajiban masing-masing gitu kan. Jadi hak kita adalah melindungi diri kita sendiri dari orang lain. Begitu juga laki-laki dan perempuan punya hak masing-masing gitu kan. Nah
artinya baliknya tadi kata Ibu tadi, personal sendiri gitu kan. Bagaimana bisa melindungi diri kita sendiri gitu kan. Tapi ketika misalnya itu kejadian dengan kita, nah bagaimana kita bisa menyikapi lebih ini lagi. Sama yang ketika Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan sekarang ini banyak nggak boleh lagi yang tadi apa namanya tuh caplok-caplok anak hukum gitu kan. Nah itu tadi, sekarang ini sebenarnya giat parenting di dunia pendidikan tuh sangat penting. Sangat penting sekali. Jadi bagaimana peran orang tua yang bisa apa namanya tuh menjadi perempuan yang apa namanya orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya, karena madrasah pertama anak-anak itu kan dari keluarga. Jadi bagaimana pola pengasuhan di dalam keluarganya sehingga dia bisa bawanya ke dalam lingkungan gitu. Jadi sama-sama bisa menjaga diri dan bisa tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi yang laki-laki ya tetap jaga sendiri, ya perempuan ya jaga sendiri gitu. Bagaimana saling menjaga itu aja gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau kekerasan online tadi? Kalau online itu memang banyak sih. Saya aja sering banget dapat, apalagi saat ini Status, maaf ya. karena saya sekarang lagi single parent gitu kan. Banyak banget yang ngirimin WA bahkan ayo kenalan gitu kan. Terus kadang-kadang Masa tuh kenalan nggak boleh? boleh, tapi di bawah konteks bahasa kenalan itu dibawanya yang saya rasa itu nggak lazim gitu kan. Karena saya juga nggak kenal siapa orangnya gitu, ataupun mungkin ada penyamaran orang terhadap diri saya gitu kan. Nah di situ paling yang bisa saya lakukan, saya nggak akan baca sampai bawah. Ketika saya udah melihat itu hal yang tidak bagus untuk saya, langsung saya blok. Itu salah satu penghindaran yang apa namanya saya lakukan gitu kan, untuk menghindari yang namanya online tadi. Karena sekarang ini ya itu tadi Bu. Tidak ada pikiran untuk melaporkan tadi Mbak atau gimana? Saya rasa gini, kalau melaporkan juga saya kan nggak tahu siapa orangnya. Ya kan, objek pelaporan itu kan pasti ada bukti, ada saksi, ada yang hal-hal yang menguatkan. Bukti oke, HP. Tapi kita tahu nggak menelusuri ini? Kadang-kadang sekarang ini aja ketika kita daftari nomor WA, nomor apa bisa main-main, bisa ngambil nyaplok nama nick orang. Makanya sekarang kan nick aja bisa diambil dari yang lain, misalnya dia daftar gitu kan, sehingga kita nggak tahu. Kadang-kadang juga ada telepon yang saya dapat itu yang no number. Ketika saya angkat terus dia ngomong yang enggak gitu kan, saya mau lapor kemana kalau no number, gitu kan. Nah itu yang terjadi. Gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Nurbaiti lagi. Bu Nurbaiti, kalau ada kasus-kasus seperti itu, ngelapornya kemana Bu? Atau yang lain-lain, masyarakat nih. Mungkin ada suami, istri, keluarga, anak yang ngerasa dieksploitasi, mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Apakah semua kabupaten kota ada UPTD tadi? Ya. Atau ada tadi online apa Bu, yang Ibu bisa jelaskan? Iya, makasih. Jadi seperti kita provinsi punya UPTD PPA. UPTD provinsi, kemudian di kota ada juga UPTD PPA-nya juga, di Batanghari, di Tanjung Jabung Barat, di Sungai Penuh, dan di Merangin. Kalau Sarolangun masih dalam proses pembentukan. Berarti lokasi pasti di kantor itu Bu ya? Di kantor. Jadi kan itu kalau kantor kita terbatas dengan jam kerja. Kayak sekarang jam 4 udah tutup. Tapi tiap UPTD dia punya layanan-layanan yang konteksnya menjemput kepada korban. Ya tadi kayak di UPTD PPA Provinsi Jambi dia punya Silayang Mobile itu. Silakan dibuka di Play Store. Nanti bisa Jadi melapor. itu aplikasi Silayang Mobile. Silayang aja nanti tulisannya di Silayang. Silayang. Sistem informasi layanan pengaduan perempuan dan anak atau apalah panjangan, tapi konteksnya Silayang. Nanti di download situ kita bisa melapor 1 kali 24 jam. Nanti tindakannya besok pagi kita sudah dapat itu informasinya. Bu, seberapa banyak Bu yang sudah memanfaatkan Silayang? Lumayan. Dan kita pernah enggak Bu? Ini yang misalnya Bu ada laporan. Iya. Yang turun ini siapa Bu? Dari kepolisian kah atau dari dinas kah atau siapa? Dari dinas dulu. Jadi nanti kita merespon, nanti ada adminnya, nanti yang akan merespon. Kita pilah lagi kasusnya, ada yang manajer kasusnya itu nanti kan di UPTD itu nih memilah ini kasusnya apa, siapa yang bisa turun, apakah ini butuh langsung pengacara atau misalnya konteksnya rawan. Iya, kita bisa berjejaring, kita sudah jejaring dengan Polda, Polresta, kita bagus sekali jaringan kita. Kapan kita butuh bantuan pihak yang berwajib, dalam konteks kita butuhkan kepastian keamanan kan. Karena tidak semua orang itu laporannya yang kekerasan penelantaran ekonomi, tapi bisa yang langsung
kayak kekerasan, tindak pidana kekerasan fisik seksual kan, perkosaan seperti itu. Oke, Bu, saya lihat di Jambi ini semakin maju ya kotanya. Kalau sudah semakin maju ini permasalahan semakin kompleks. Dan dulu tidak ada saya lihat anak-anak yang di lampu merah traffic light. Sekarang semakin banyak beberapa belakangan ini terakhir. Nah, ini kan pasti satu permasalahan ekonomi juga sehingga bisa memang sukarela membantu orang tua atau dipekerjakan oleh orang tuanya. Dan ini di depan mata, Bu ya. Artinya tidak harus menunggu dong, Bu, karena memang sudah ada di lampu. Apakah sudah pernah, Bu, melakukan investigasi atau apa terhadap yang hal seperti itu? Iya. Jadi balik lagi kalau kita kewenangan itu kewenangan pemerintah kota. Tapi di kota pun itu adalah kolaborasi antara dinas pemberdayaan perempuan dalam konteks anak ini di usia 17 tahun ke bawah itu punya kewajiban untuk pendidikan. Kenapa dia keliaran di luar di jam sekolah masih keliaran di jalan? Itu kita konsennya ke sana. Hak-hak anak itu harus belajar, hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, hak untuk bersosialisasi dengan temannya, itu konteksnya. Tapi permasalahan keberadaan mereka di jalan itu masih dalam kaitan adalah permasalahan sosial. Jadi yang menjadi konteks atau concern kawan-kawan dari dinas sosial itu masalah sosialnya. Jadi nanti mungkin tim terpadu lah yang dari kawan-kawan di sesuai kewenangannya lah, kewenangan pemerintah kota. Oke. Kita mengadvokasi terus. Ini loh hak anak punya hak untuk bermain, anak punya hak untuk belajar, anak tidak wajib mencari ekonomi. Tapi kalau mungkin terpaksa, tapi penuhi dulu haknya. Baru nanti dia bisa membantu orang tua. Baik. Bu, ada beberapa juga kasus ini yang kejadi. Ini by case gitu, Bu ya. Ada dia ngerasa jadi korban, kemudian dia speak up-nya diviralin gitu, Bu ya. Ada diviralkan, tapi justru akhirnya institusinya menjadi buruk citranya karena diviralin. Harusnya misalnya nih, Bu, maksudnya kalau dia ngelapor ke di institusi tersebut mungkin tidak perlu viral-viral, bisa diselesaikan. Tapi karena sudah terlanjur viral, artinya malah justru institusinya kan namanya jadi buruk ya. Artinya sudah menjaga nama baiknya, terus hanya karena ada kasus tadi kemudian buruk. Justru si perempuan kemudian minta maaf ke publik gitu, karena mungkin ya karena viral jadi gaduh sehingga. Nah kalau kasus seperti itu gimana, Bu? Dia jadi korban juga, tapi dia speak up diviralin malah jadi masalah juga. Nah gimana, Bu? Ini kalau saya pribadi menganggapnya itu mungkin karena anak-anak ya. Dia nggak tahu apa. Kita selaku orang tua harus memaklumi. Kita orang tua yang ada di institusi harus banyak-banyak maklum, banyak-banyak sabar. Loh ini anak kita, bukan ini musuh kita. Silakan mungkin zaman mereka generasi Gen Z ini kan medsosnya kencang sekali. Ya kita mungkin agak tertatih-tatih juga mengikutinya. Jadi walaupun balik lagi kalau mencederai atau ya bikin nama institusi jelek, saya pikir setiap institusi itu pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Ya, yang penting kita selaku pemerintah, kita selaku juga orang tua menganggap ini anak kita. Kita rangkul aja lah. Kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan kita malah kontraproduktif, jaga nama baik mana kita jaga. Kita selaku pemberi layanan, melayani. Ini anak kita layani, macam-macam kan anak itu. Ada yang manis, ada yang cute, gampang ngurusnya. Ada yang butuh perhatian, kita anggap aja ini anak yang butuh perhatian. Ada yang super aktif. Ada yang super aktif, mesti sabar. Punya anak itu sabar. Ya mungkin sementara jelek, tapi kalau kita respon dengan positif, ini anak kita rangkul. Gimana, Mbak Willy? Atau institusi itu memang harus membuka secara transparan, kalau ada kejadian langsung cepat lapor ke sini. Jadi dia nggak lapor di medsos dong, dia ngelapornya ke kanal yang memang dibuka. Kalau ada sesuatu dia harus lapor ke situ. Ada keterbukaan seperti itu dong. Nah itu tadi, kalau misalnya seperti itu kan biasanya tuh langsung viral. Stigma orang tuh kan beda gitu. Orang tuh kadang-kadang ketika yang benar malah jadi salah. Ini udah benar nih, tapi stigma orang kan salah gitu. Nah, kita kan nggak bisa untuk membuat stigma orang menjadi satu hal yang sama dengan kita gitu kan. Nah itu tadi
Artinya mungkin dia nggak bisa langsung ke institusinya, tapi itu tadi kadang lewat curhat. Dia kan kadang ini yang mainan kan dari HP ini gitu kan, yang akhirnya viralnya di HP gitu kan. Nah kalau saya sendiri itu tadi baliknya, betul kata Ibu tadi, baliknya kita. Bagaimana kita bisa mengayomi sebagai orang tua, yuk kita rangkul anak kita gitu kan. Terus kalau memang itu sudah di luar batas, itu tadi kita kan sudah punya koridor-koridornya dan udah punya aturan dan batasannya, ada tempat layanannya. Oke, misalnya si A ada ini, dia curhat dengan medsos, terus saya lihat, terus saya panggil, terus bisa kita sama-sama, yuk kemana nih, ke PPA, kalau memang ini masalahnya anak, masalahnya perempuan, gitu. Jadi, itu tadi, yuk kita ayomin, kita selaku orang tua, rangkul. Oke, Bu Wit, Bu Wit lagi, Bu Nurbaiti, maksudnya, Bu, apakah pernah sampai kasusnya ke persidangan dan hukuman apa Bu yang pernah? Kasus yang mana ini? Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual? Oh, banyak. Ada macam hukuman. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP lah ya. Waktu kemarin itu masih pakai banyak KUHAP ya. Sebelum ada undang-undang kekerasan, tidak pidana kekerasan seksual ini. Dari awal sudah banyak korbannya. Yang melapor dan si pelaku di Jambi itu Bu? Jambi. Sampai ke pengadilan? Pengadilan. Kita dampingi. Jadi di UPTD PPA itu ada yang konselor, ada yang psikolog, ada juga berprofesi sebagai ahli hukumnya. Kita anggap kami sering manggil dia pengacara lah, pengacara anak-anak. Oke Bu, Ibu, pencegahan. Nah ini pencegahan, kita bicara mengenai pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, terhadap kekerasan seksual. Semua punya peran Bu ya, tapi apa kira-kira peran dari keluarga dulu, dari pemerintah, kemudian masyarakat juga, gimana Bu? Balik lagi kalau keluarga, unit terkecil komunitas kita di keluarga, ya jadi balik dengan peran dan fungsi masing-masing. Suami, Anda berperanlah sebagai suami. Kalau konteks kita orang Islam mencari nafkah, utama itu suami. Istri hanya membantu. Walaupun pada akhir ini kita berkolaborasi, apapun itu, patuhlah pada tatanan-tatanan sosial kita udah bagus kok. Tatanan ketika kita contoh kalau budaya Jambi kan kalau mau menikah itu ada dibacakan hak kewajiban laki-laki dalam siklek takliknya secara agama, kemudian secara budaya dan disebut apa ya, nanti kalau jadi suami seperti inilah, jangan seperti contoh saya pernah dengar, saya senang sekali jangan seperti langau hijau. Arti langau hijau. Senang saya dengar itu. Di mana ada teluk, di situ dia beranak. Maksudnya jangan nikah di sini nikah, besok nikah lagi di sana itu. Itu kan apa? Seni-seni adat kita itu sudah mengatur hal begitu dengan bahasa kiasan yang seharusnya kita balik lagi para suami, para istri, sudah ada agama mengatur, adat mengatur, negara pun mengatur dengan undang-undang, undang-undang PKDRT, ada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, apapun sudah diatur semua. Jadi tinggal kita patuhi aja ini. Oke, baik, kita sudah dulu, masih ada satu segmen lagi, pemirsa, tetap di Jambi Bicara. Kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pemirsa, dan saya ke Mbak Nurbaiti dari Mbak Wilia maksud saya. Dari sekian tadi sudah kita bicarakan bentuk-bentuk kekerasan, ada fisik, non fisik, kemudian online, ada pemerasan, eksploitasi, dan ternyata Mbak Wilia juga punya yayasan yang menampung itu semua, tempat curhat dan tempat mencari solusi. Kira-kira apa pesan Mbak Wilia nih kepada masyarakat Jambi khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, anak maupun kekerasan seksual? Saya menghimbau kepada semua kaum perempuan, yuk sayangi diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri, dan kita bukan makhluk lemah. Kita sama seperti laki-laki. Ketika laki-laki memang punya fungsi untuk bekerja, pada saat tertentu kita juga bisa bekerja. Lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, bahagiakan diri kita sendiri, fokus kepada tujuan kita, fokus terhadap anak-anak sebagai penerus dari keturunan kita.
Terima kasih Mbak Wilia, Ibu Nurbaiti. Terakhir Ibu, silakan Bu, pesan kepada masyarakat Jambi. Siapapun itu, Bapak, Ibu, Saudara, laki-laki, perempuan, kalau Mbak Widya mungkin fokusnya pada perempuan, kami kepada seluruh warga negara, warga masyarakat Jambi, kalau Anda mendapat kekerasan, baik kekerasan fisik seksual, kekerasan non-fisik seksual, kalau Anda berani bicara, silakan lapor, pemerintah ada untuk ini. Bisa ke unit UPTD PPA atau melalui aplikasi kami yang Silayang tadi, atau ke kantor polisi terdekat. Yang penting ada keberanian. Dan negara, pemerintah menjamin hidup kita nyaman, baik secara fisik, bebas dari kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, atau kekerasan lainnya. Bullying tadi termasuk ya? Bullying untuk termasuk. anak-anak sekarang. Atau anak-anak. Silakan bicara, laporkan. Kalau yang kita mendengar dan ini terus-menerus dan mengganggu ketenangan batin kita, silakan lapor. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Wilia sudah hadir di studio TVRI, dan terima kasih Bu Nurbaiti sudah juga hadir di studio TVRI memberikan banyak informasi-informasi terhadap masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Demikian pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.